Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merealisasikan dari labjek praktek rangkaian listrik dengan judul pengaruh frekuensi terhadap beban RLC seri dan paralel. Jadi nanti kita akan coba eksperimen terkait dengan rangkaian RL seri, kemudian RC seri, kemudian dilakukan RL paralel dan RL seri, sehingga nanti kan kita coba buktikan terkait rangkaian RL seri, kemudian RL paralel, kemudian dilanjutkan RC seri, kemudian RC paralel, sehingga nanti ada empat eksperimen yang kita lakukan. Tujuan dari praktek kali ini sehingga nanti setelah selesai praktek diharapkan dapat menjelaskan pengaruh frekuensi terhadap tegangan VR, VL dan VC. Ini untuk yang di rangkaian seri. Karena di rangkaian seri nanti yang kita amati adalah tegangannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengaruh frekuensi terhadap arus IR, IL dan IC. Ini untuk yang di rangkaian paralel. Karena di rangkaian paralel ada titik percabangan sehingga nanti kita amati arus masuk dan arus keluar. Gitu. Kemudian yang ketiga, pengaruh frekuensi terhadap impedansi dan sudut pergeseran fase. Ini nanti kaitannya dengan impedansi entah itu di rangkaian seri maupun paralel, dan juga pergeseran sudut fasenya antara arus dan tegangan. Kemudian yang keempat, menggambarkan grafik arus terhadap fungsi frekuensi sehingga nanti ketika frekuensinya meningkat, arusnya bagaimana, dan juga tegangan terhadap fungsi frekuensi. Ini untuk masing-masing percobaan nanti. Kemudian yang kelima, dapat menggambarkan phasor diagram dan menyebutkan sudut pergeseran fasenya. Alat dan bahan yang kita gunakan ini kalau misal kita praktek di laboratorium fisik di lab dasar listrik, kita pergunakan multimeter, kemudian AFG, nanti kita gunakan virtual AFG, audio function generator, untuk memanipulasi besaran frekuensinya. Kemudian CRO ini nanti tidak kita gunakan, nanti kita gunakan voltmeter dan ampermeter saja, sehingga nanti bisa terbaca di softwarenya. Nah, ini kita gunakan software multisim nanti. Kalau di lab dasar listrik yang sesungguhnya nanti kita gunakan CRO, sehingga karena tegangannya itu kecil, 6 volt kita bisa amati tegangan puncaknya. Kemudian transformator isolasi, kemudian ada resistor, induktor dan kapasitor, dan kabel penghubung. Baik, untuk yang pertama kita akan coba eksperimenkan terkait di rangkaian seri terlebih dahulu, yaitu RL seri dan RC seri. Sehingga rangkaiannya secara umum seperti ini. Ini contoh untuk yang rangkaian RL seri. Sehingga nanti yang kita amati adalah tegangan di masing-masing beban. Tegangan di masing-masing beban. Dengan sumber tegangan dari AFG adalah 6 volt VPP 6 VPP. Kemudian nanti kita ukur tegangan sumbernya itu berapa volt, karena nanti 6 VPP ini 6 puncak ke puncak, nanti yang terbaca di sini kira-kira tegangan RMS-nya saja, tegangan RMS-nya. Nah, kemudian untuk di tegangan beban resistor dan induktor nanti kita gunakan ini voltmeter untuk mengukur tegangan di resistor dan tegangan di induktornya. Induktornya kita gunakan 500 mH nanti tetap nanti harganya. Kemudian yang resistornya kita gunakan 2 kilo ohm. Nah, untuk yang di AFG nanti kita set tegangannya sebesar 6 volt 6 VPP 100 Hz. Frekuensi kita mulai frekuensi dari 100 Hz kemudian gelombang sinus.
sebagai catatan nanti untuk yang tegangan sumbernya atau di AFG nya ini diusahakan selalu tetap 6 volt selama percobaan berlangsung. Nah, dari pengamatan ini nanti kita masukkan dalam tabel 1 ya. Ini untuk hasil percobaan untuk di rangkaian RL seri. Baik, berikutnya kita akan coba hitung dulu untuk analisisnya, sehingga nanti bisa kita estimasi besarnya berapa tegangan resistor dan tegangan di induktornya ya. Kita hitung secara teoritis dulu, nanti kita gunakan bantuan Excel ya, Microsoft Excel, sehingga nanti lebih mudah untuk perhitungan teoritisnya. Ini kita adopsi dari tabel ini, kita bawa ke Excel ya. Nah, seperti ini. VS nya tadi adalah 6 VPP ya, 6 VPP 6 VPP berarti VP nya berapa? VP nya adalah 3 ya. VS VP VP itu adalah setengah kali VPP nya, 0,5 kali VPP nya. VPP itu tegangan puncak ke puncak, karena dia bentuk gelombangnya adalah sinus dari puncak atas ke puncak bawah 6 volt, sehingga untuk VP nya saja adalah 3. Kemudian untuk tegangan RMS nya, nama kita mencari tegangan RMS karena nanti yang terbaca di alat ukur analog adalah tegangan RMS nya. Tegangan RMS itu sama dengan V peak dibagi dengan akar 2 ya. Jadi 3 dibagi akar 2 itu kalau di Excel adalah SGRT dalam kurung 2 seperti ini. Ini bisa kita kasih tanda kurung lagi. Nah, sehingga nanti untuk tegangan yang terbaca di alat ukur ya, tegangan sumbernya adalah 2,1 volt nanti. 2,1 volt, kecil sekali. Nah, sehingga kenapa di laboratorium kita pergunakan osiloskop ya. Baik, untuk berikutnya, jadi nanti yang kita gunakan adalah VS nya ini, yang VRMS ya. VS nya ini kita kasih label saja. Oke, ini kemudian resistansinya seperti ini induktornya kita jadikan dalam Henry, 0,5 Henry ya. Kemudian frekuensinya ini kita ambil dari tabel dari Leipzig nya, dari 100, 200 sampai 5000. Oke. Sehingga untuk mengisi di tabel ini ada VS tadi kita gunakan adalah 2,1 ya, 2,1 volt. Kemudian VR nya tadi ya, kita hitung ini VR nya berapa, VL nya berapa. Oke, kita menggunakan bantuan dari Microsoft Excel ya, sehingga nanti lebih mudah. Yang pertama kita cari dulu besarnya XL, karena kita menggunakan induktansi ya L. Nah, kita cari dulu reaktansi induktifnya di frekuensi 100 Hz dengan rumus XL adalah 2 kali P kali F kali L nya itu sama dengan 2 kali P, nah seperti ini, kemudian kali F nya adalah 100, kemudian L nya adalah 0,5 seperti ini, 314 dan seterusnya. Kalau kita ingin menetapkan 3 angka di belakang koma ya kita tambahkan rumus round gitu ya, round, kemudian titik koma di terakhir, 3 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Ini kita drag aja ke bawah, sehingga untuk di masing-masing frekuensi mulai dari 100, 200 sampai 5000 Hz, nah, besarnya XL adalah seperti ini, semakin besar, sehingga dari rumusnya itu XL ya, XL sama dengan 2 kali P kali F kali L. Kalau frekuensinya semakin naik, nah, sehingga nanti XL juga semakin besar seperti itu.
Oke, XL semakin besar. Kemudian kita cari Z-nya ya. Z itu adalah akar dari penjumlahan akar kuadrat maksud saya. Z sama dengan akar dari, kalau di Excel akar itu adalah SQRT, akar dari R kuadrat, R pangkat 2 ditambah dengan XL kuadrat. Nah, untuk mencari nilai Z-nya, sehingga kita guna rumus dari impedansi itu, Z sama dengan SQRT akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Oke, kita enter. Nah, sekian Z-nya dalam satuan ohm. Kalau kita ingin hanya 3 angka di belakang koma, ya kita tambahkan fungsi lagi, round, kurung buka, yang terakhir adalah 3. Nah, nanti sudah otomatis di pembulatan 3 angka di belakang koma. Ini besarnya Z seperti ini. Karena kita ingin mencari tegangan resistor dan tegangan inductor, ya kita cari dulu arus totalnya. Untuk mencari arus total, kita cari dulu impedansi total dari R dan L nya itu. Oke. Sehingga ketika Z sudah diketahui, ya arusnya sama dengan I ya, I sama dengan VS dibagi dengan Z nya. Nah, sama dengan VS nya adalah 2,1 dibagi dengan Z nya. Nah, satunya adalah ampere. Oke. Ini kalau kita rubah dalam miliampere, ya, I dalam miliampere, bisa ini sama dengan yang arus ini kita kalikan dengan 1000, 1,4 miliampere. Oke. Kemudian VR nya, V dengan rumus ini ya, rumus hukum Ohm, tegangan itu VR sama dengan I dikalikan dengan nilai R nya itu, dengan catatan I nya adalah dalam satuan ampere ya. Nah, sehingga dengan rumus hukum Ohm tersebut, untuk mencari tegangan resistor sama dengan I kali resistansinya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, sehingga ketika frekuensinya semakin besar, nah tegangan di resistor semakin kecil. Kalau kita ingin menetapkan 3 angka di belakang koma, ya kita tambahkan fungsi round. Nah, 3. Nah, gitu. Satuannya adalah volt. Kemudian untuk mencari VL dengan rumus yang sama ya, VL itu sama dengan I dikalikan dengan nilai XL nya. Oke. Sama dengan, kita langsung tambahkan fungsi round, I sama dengan, VL ya, I yang satuan ampere ini, I dikalikan dengan XL nya. Nah, kemudian titik koma 3. Nah, 0,329 volt. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, sehingga ketika frekuensi semakin besar, tegangan induktor semakin besar. Dia linear dengan besarnya XL nya. Ketika XL semakin besar, ya tegangan di induktor yang semakin besar. Nah, hasil perhitungan ini di VS ya, antara VS frekuensinya, kemudian ini tegangan R dan tegangan induktornya kita masukkan di dalam tabelnya ini untuk yang di hasil perhitungannya. VS nya tadi berapa, kemudian VR nya dan VL nya. Kalau di lab sheet-nya ini tadi diminta adalah output dari AFG adalah 6 VPP 100 Hz. Itu kalau kita baca dengan osiloskop, ya nanti terbacanya adalah 6 VPP, karena bentuknya gelombang sinus ya, dari puncak atas ke puncak bawah adalah 6 VPP. Karena nanti kita pergunakan voltmeter analog ya, analog maupun digital ya.
yang terbaca di alat ukur voltmeter adalah tegangan RMS-nya. Oke. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya adalah kita eksperimen di perangkat lunak ya, atau software multisim. Kita buat rangkaian seperti ini, ada AFG, kemudian ada R dan L, kemudian ada 3 buah alat ukur ya, untuk mengukur tegangan sumbernya, tegangan di resistor, dan tegangan di induktornya. Baik, kita buka dulu multisim ya, seperti ini. Kita cari AFG, Auxiliary Function Generator. Oke, ini nanti kita pakai ini nanti, Auxiliary Function Generator. Kemudian karena tadi ada resistor ya, kita tambahkan resistor, besarnya adalah 2 kilo ohm resistor 2000. Ini ada 2K. Nah, 2K. Kemudian induktor ya, induktor 0,5 atau 500 mili, 100 milihenry. Oke, sudah. Kemudian kita sambungkan yang atas ini ya. Ini kalau kita double klik, nah, yang kita pakai adalah yang outputnya. Kita coba nanti yang atas atau yang bawah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita langsung ke ground saja, ground. Kita close. Baik, seperti ini. Kita coba apakah bisa keluar ya. Kita tambahkan multimeter yang pertama untuk mengukur tegangan sumbernya ya, tegangan sumber dari AFG nya itu. Oke, yang kutub positif kita sambungkan di output dari AFG nya, kemudian yang negatif kita sambungkan dengan ground nya, seperti ini. Kita baca terlebih dahulu untuk yang di output di AFG nya itu. Kita setting ini di AC ya, tegangan AC. Kemudian kita jalankan simulasi. Kita nyalakan ini audio function generatornya atau AFG nya. Ini masih 100 mili VPP. Kita naikkan menjadi 6 VPP. Nah, ini sudah 6 VPP ya. Nah, dari AFG ini kita set 6 VPP. Nah, terbaca di alat ukur analog voltmeter ini 2,1 volt. Ini sesuai dengan yang tadi kita hitung VRMS nya 2,121 ya. Oke. Nah, berarti sudah benar rangkaiannya adalah seperti ini. Oke. Kita matikan dulu simulasinya, kita tambahkan multimeter lagi untuk mengukur tegangan di resistor dan induktor. Nah, seperti ini. Ini kita sambungkan paralel ya terhadap beban atau terhadap resistornya itu untuk mengukur tegangan resistor, dan paralel terhadap induktornya untuk mengukur tegangan di induktornya, seperti ini. Kita double klik, nah, keluar GUI-nya, graphic user interface-nya. Ini kita pilih tegangan atau V untuk yang gelombang sinus. Nah, tadi kita pilih ini ya, untuk yang pengaturan di AFG nya ini kita pilih yang gelombang sinus. Nah, ini sudah sinus ini. Oke. Kita jalankan simulasi ya.
Ini memilih gelombang, jenis gelombang di AFG nya ya, ini ada gelombang sinus, gelombang kotak, gelombang segitiga. Nah, kita pilih yang gelombang sinus ini 6 VPP. Ini kita ganti ini kita bisa geser nih kursornya nih, misalnya sebelah gitu kan. Nah, kita naikkan juga bisa sebenarnya. Maksimal adalah 10 VPP untuk yang di AFG nya gitu. Tapi tadi di labsnya diminta adalah 6 VPP. Oke. Sudah, kalau sudah sepertinya kita tidak kita atur-atur lagi. Nanti yang kita manipulasi adalah frekuensinya. Ini adalah amplitudenya. Nah, nanti kita frekuensinya. Frekuensinya adalah 1 kHz. Padahal tadi diminta sesuai tabelnya itu. Mana tadi? Di tabelnya adalah dimulai dari 100 Hz. Jadi kita sesuaikan lagi ya, kita turunkan ke ini, kita geser dulu kursornya. Nah, 100 Hz. Nah, udah ke 100 Hz. Oke. Nah, ketika di frekuensi 100 Hz, nah, berapa tegangan resistor, berapa tegangan kapasitor, berapa tegangan resistor, berapa tegangan induktornya ya. Ini kita catat, ini kita catat tegangan, ini adalah tegangan sumbernya ya, tegangan sumbernya. Kita coba geser ke sana. Kemudian kita tampilkan yang PDF nya. Nah, ini Vs nya kita ukur. Nah, ini 2,1, kemudian VR nya adalah 2,096 volt. Kemudian VL nya, ingat ini dalam satuan milivolt, sehingga kita rubah ke dalam satuan volt adalah 0,329 volt satuannya adalah volt. Nah, tinggal aja dimasukkan dalam sini. Oke. Kemudian kita manipulasi lagi untuk yang frekuensinya. Tadi setelah 100 adalah 200. Nah, kita ini ya, kursornya kita taruh yang paling depan ini untuk geser ke kiri ke kanan. Nah, geser ke sana itu sampai ke di angka yang nomor 1, yang pertama ini. Kita naikkan karena memutar knobnya ini ke 200. Nah, ketika di frekuensi 200 Hz, nah, berapa tegangan resistor, nah, berapa tegangan induktornya, seperti itu. Kemudian dimasukkan dalam tabelnya. Begitu seterusnya sampai di frekuensi 5 kHz. Nah, kita coba misalnya frekuensi 5 kHz ya. Nah, ini udah berarti ya, 5 kHz. Nah, VR nya sekian, 266 milivolt, satuannya adalah milivolt. Tadi hitungan kita di Microsoft Excel tadi berapa ini? Kita bandingkan. Nah, kita geser ini di frekuensi 5 kHz tegangan resistor adalah 0,268. Ini satuannya adalah volt, ini dalam satuan milivolt. Ini kalau kita rubah ke volt ya 0,266 ya, artinya identik lah, identik. Perhitungan kita secara teori ya sesuai. Kemudian yang tegangan induktor ya 2,1, ini juga sama, 2,1 volt, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu untuk pengambilan data eksperimen ya, untuk rangkaian RL seri. Ketika kita manipulasi frekuensinya mulai dari 100, 200 sampai 5000 Hz atau 5 kHz. Oke. Ini untuk yang di tabel 1.